Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Kembali Valia saat ini menyapa Pesona Inspira di program Antri, asing ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi? Ya antri dulu dong. Yes, Pesona Inspira. Kalau sudah hari Selasa minggu ketiga, ya udah waktunya kita untuk ngobrolin seputar imigrasi. Valia yakin banyak di antara Pesona Inspira juga bertanya-tanya seputar pertanyaan-pertanyaan tentang imigrasi. Jadi untuk Pesona Inspira yang mau tanya-tanya boleh nih, silahkan bergabung ya di nomor WhatsApp di 082323899996. Tapi mungkin untuk Pesona Inspira yang penasaran kira-kira hari ini mau bahas apa sih Valia? Oke, Valia akan spill dulu ya. Tema hari ini adalah layanan paspor elektronik di kantor imigrasi Wonosobo. Oleh karena itu Valia sudah menghadirkan ya bintang tamu yang memang sudah berkecimpung di bagian tersebut. Ada Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo, ada Bapak Fakih Ramadhani. Betul Pak? Iya, Mbak, betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, ini kita udah lama banget sampai setahunan lebih ya Pak ya, baru Iya, ketemu lagi ya. betul. Selama 1 tahun nggak pernah ketemu, gimana Pak? Suasana kembali siaran, apakah bikin deg-degan, nervous Oh, gitu enggak. Pak? Alhamdulillah udah satu kali sama Mbak Valia, terus kedua kali, jadi total udah 3 kali. Udah 3 kali Iya. ya. Lama-lama nanti Pak Fakih jadi penyiar tetap gitu Pesona Inspira. Oke nih, hari ini kita kan ngobrolin soal paspor elektronik di kantor imigrasi Wonosobo ya Pak ya. Iya. Sesuai tema hari ini nih, emangnya kalau ngobrolin paspor itu di kantor imigrasi Wonosobo tuh paspornya sudah melayani berapa banyak sih Pak? Oke, jadi sepanjang tahun 2023 Mm-mm. kantor imigrasi Wonosobo sendiri sudah menerbitkan paspor sebanyak 50.566 paspor, di mana jumlah itu terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya 2022 sebanyak 45.568. Mm-mm. Jadi ada peningkatan sekitar 10,96%. Itu kebanyakan untuk berwisata, bekerja atau apa Pak? Nah, jadi untuk Wonosobo ini lagi-lagi untuk yang utama yang paling banyak itu jamaah umroh, Mbak. Jamaah umroh, Umroh, ya. Oke. Kebanyakan jamaah umroh ya. Semoga bisa nular ke penyiarnya, Pak. Amin. Termasuk ke petugasnya kayaknya. Iya, amin. Valia doakan juga. Terus tadi kebanyakan untuk jamaah umroh, berarti tujuannya rata-rata luar negerinya. Ini untuk wisata dan ibadah gitu ya, Pak? Iya. Betul. Kebanyakan wisata dan ibadah. Terus kalau untuk yang jamaah haji gimana, Pak? Ada pelayanan khusus nggak untuk jamaah haji? Oke, jadi untuk pelayanan jamaah haji reguler yang memang sudah ada kuota dari Kementerian Agama, kita juga bekerja sama dan saling koordinasi juga dengan Kemenak. Untuk pelayanan haji sendiri memang saat itu kita pisahkan dengan pelayanan reguler. Gitu. Jadi memang kita khususkan per kabupaten, di mana kantor imigrasi Wonosobo ini kan membawahi 5 kabupaten. Oke. Gitu. Jadi untuk haji reguler itu sudah selesai semua kemarin tahun 2023 akhir. Oke. Terus juga kalau yang ini Pak, pelayanan haji tapi mungkin yang dilakukan di kantor imigrasi yang di Wonosobo atau di MPP, ada nggak Ya, Pak baru-baru ini? Jadi baru-baru ini juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo yang kebetulan juga baru dibuka dan diresmikan tanggal 31 Januari kemarin. Kita juga melaksanakan pelayanan paspor haji kuota tambahan untuk Kabupaten Wonosobo sebanyak sekitar 50 jamaah. Oh, 50 jamaah. Kalau boleh tahu itu kalau melayani paspor untuk jamaah haji itu proseduralnya gimana sih Pak? Prosedurnya apakah si jamaah itu mendaftar sendiri ke kantor imigrasi atau gimana? Oh enggak, jadi khusus pelayanan haji sendiri yang memang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Itu kan dikoordinir oleh Kementerian Agama yang nantinya disampaikan ke kita untuk jumlah pemohonnya beserta berkas persyaratannya gitu. Oke, berarti kolektif Ya. melalui si Kementerian Agama Betul. gitu, nggih. Oke, terus kalau setiap bulan ya pelayanan paspor itu sampai berapa, Pak? Mungkin di MPP-nya dulu, Pak. Untuk di MPP kantor imigrasi sekarang kan ada juga berpartisipasi di beberapa MPP.
MPP Kota Magelang, MPP Kabupaten Magelang, MPP Purworejo, dan yang terakhir yang terbaru ini MPP di Kabupaten Wonosobo. Jadi untuk kuota masing-masing MPP itu kita buka sebanyak 30 per harinya. 30 per harinya, Oke. Itu kalau di MPP yang Wonosobo, apakah setiap hari atau ada hari-hari tertentu, Pak? Nah, untuk saat ini kita hanya baru bisa 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam untuk seminggu. Untuk di MPP Wonosobo sendiri di hari Kamis. Hari Kamis. Karena memang keterbatasan kita juga dan alat. Nah, alat kesisteman itu kita masih menggunakan mobile paspor. Oke. Gitu, mobile unit. Jadi di MPP Wonosobo itu hari Kamis, di MPP Kota Magelang hari Senin, di MPP Purworejo hari Selasa, dan hari Rabunya di MPP Kabupaten Magelang. Oke, jadi karena harus mobile berkeliling, jadi mau nggak mau 1 hari 1 kali gitu, oke. Tapi kalaupun misalkan Pesona Inspira di hari Kamis nggak sempat untuk ke kantor imigrasi yang di MPP, kan bisa ke kantor imigrasi langsung, bisa betul, ya Pak bisa. ya, selain di hari Kamis. Oke, untuk Pesona Inspira yang saat ini mungkin lagi ngumpulin pertanyaan, boleh Valia tunggu ya di line WhatsApp di 082323839996, karena kita masih akan ngobrol banyak lagi seputar pelayanan atau layanan paspor elektronik di kantor imigrasi Wonosobo. Kalau gitu nggak boleh pindah channel dulu, tetap di Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Bincang santai seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi, antri dulu dong. Yes, Pesona Inspira masih barengan sama Valia dan tentunya Bapak Fakih Ramadhani selaku Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Dan saat ini kita lagi ngobrol soal layanan paspor elektronik di Kantor Imigrasi Wonosobo. Tadi Valia udah nanya-nanya sedikit ya Pak ya tentang pelayanan paspor di Kantor Imigrasi seperti apa. Dan sekarang nih mulai ada yang ngechat di Radio Pesona Pak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah Valia siapkan, ada pertanyaan dari beberapa Pesona Inspira. Yang pertama dari Gigi di Jaraksari. Pak, apa sih keuntungannya bikin paspor elektronik? Nah, ini nih karena tadi kita belum bahas soal paspor elektronik ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu paspor elektronik itu apa, terus kemudian dijawab pertanyaannya Mbak Gigi. Keuntungannya apa untuk membuat paspor elektronik gitu? Oke. Jadi sebagai informasi, paspor elektronik itu di mana di dalam belangko paspor tersebut tersimpan chip yang berisikan identitas diri kita. Gitu. Jadi identitas diri pemegang, di mana jadinya itu lebih safety, dalam hal keamanan lebih tinggi. Gitu. Dan memang untuk paspor elektronik sendiri kita sudah lebih bergengsi ya Mbak, gitu, karena elektronik dari segi harga juga memang berbeda dari paspor biasa, di mana paspor biasa 350.000, paspor elektronik itu 650.000. Itu kalau di chipnya itu kan tadi ada data ya Pak yang lebih aman. Itu tuh sudah terintegrasi dengan apa saja Pak? Mungkin sama dinas lain atau gitu atau belum Pak? Jadi di mana itu sudah terintegrasi ketika kita mau keluar atau masuk suatu negara, di mana melalui AutoGate. Di situ kita sudah terrecord data kita semua. Oke, jadi pembeda antara paspor biasa dan elektronik adalah ada chipnya di paspornya ya Pak. Dan di paspor tersebut yang jelas data kita lebih safety. Betul. Dan juga terintegrasi dengan data-data di bandara-bandara internasional yang kita kunjungi. Seperti itu ya Mbak Gigi ya. Selanjutnya ada juga nih Pak pertanyaan dari Pesona Inspira. April di Perum Gria Nirwana katanya. Pak mau tanya, saya tuh orang Lampung baru sampai Wonosobo tadi pagi. Rencana pulang Lampung 2 hari lagi. Rencana pulang Lampung 2 hari lagi. Kalau bikin paspor di Wonosobo bisakah? Terus berapa lama? Soalnya di Lampung terkenal agak susah padahal butuh mendesak buat kerja di Jepang, sudah dapat kontrak. Yang pertama mungkin kita ngucapin selamat dulu ya karena sudah dapat pekerjaan. Ini gimana nih Pak? Kira-kira bisa bikin di Wonosobo atau enggak? Tapi orang Lampung. Iya. Jadi dapat kami sampaikan juga untuk saat ini pembuatan paspor itu bisa di seluruh kantor imigrasi manapun, dengan KTP domisili manapun gitu. Jadi memang orang luar daerah pun bisa bikin di kantor
Migrasi Wonosobo, termasuk dari Lampung juga bisa. Oke, jadi jawabannya bisa ya, Mas April ya. Mau dari orang Lampung, mau dari Jakarta bisa bikin di Wonosobo. Oke, selanjutnya dari Tri Wahyuni di Wadas Lintang nih Pak. Pak, kemarin sore saya masih melihat ada iklan di Instagram Imigrasi Pusat kayaknya bahwa bisa daftar dan bikin paspor secara online. Beneran bisa nggak sih Pak? Terus syaratnya apa aja? Nggak perlu datang ke kantor imigrasi atau gimana? Mungkin yang dimaksud pendaftaran secara online mungkin ya. Iya, Iya. Daftar dan bikin secara online. Mungkin pendaftaran berkasnya ya? Iya, pendaftaran berkasnya melalui online itu aplikasi M-Paspor. Tapi kalau untuk prosedur penerbitan paspor itu si pemohon wajib datang karena harus melakukan foto dan pengambilan sidik jari. Oke, jadi untuk Mas Tri Wahyuni di Wadas Lintang nih ya, untuk pendaftarannya bisa secara online, tapi tetap ada tahapan untuk foto. Jadi ya mau nggak mau harus hadir, nggak mungkin fotonya kan kita wakilkan dengan foto kita ya Pak ya. Oke, selanjutnya tadi Pak Faki sudah spill soal tadi M-Paspor ya Pak ya. Kalau nggak salah juga ada yang namanya Easy Paspor ya Pak ya. Kalau Easy Paspor itu seperti apa Pak? Ya, jadi Easy Paspor itu salah satu program dari Direktorat Jenderal Imigrasi di mana ditujukan untuk memberikan kemudahan dan lebih mendekatkan diri imigrasi kepada masyarakat. Karena Easy Paspor itu berlaku untuk komunitas karyawan swasta, karyawan pemerintah, atau suatu organisasi atau dalam komunitas perumahan yang ingin mengajukan Easy Paspor itu, silakan perwakilan datang kantor kami untuk bersurat dan ajukan Easy Paspor Easy bisa. Paspor. Nah, kalau kembali lagi ke tema tadi paspor elektronik, itu jadi paspor elektronik itu bisa mengajukan lewat Easy Paspor atau M-Paspor Pak? Oke, jadi paspor elektronik itu bisa melalui M-Paspor, bisa juga pada saat pelaksanaan Easy Paspor. Jadi bisa dua-duanya ya Pak ya. Dua-duanya. Oke, berarti ketika misalkan Valia nih mau ngajukan layanan paspor elektronik, terus mau lewat M-Paspor ataupun Easy Paspor, apakah tetap datang langsung atau gimana Pak? Kalau Easy Paspor itu kan kami petugas imigrasi yang hadir. Oh iya iya. Jadi jemput bola ya. Betul. Oke. Jadi kalau Easy Paspor tadi berarti seperti lebih kayak kolektif. Ada beberapa orang biar nggak capek-capek rame-rame ngegeruduk kantor. Betul. Jadi kantor imigrasi yang ke kita. Kami yang hadir. Oke, baik. Jadi untuk Pesona Inspira yang mau membuat paspor elektronik bisa lewat layanan Easy Paspor atau juga M-Paspor. Tapi kalau Easy Paspor nanti petugasnya yang datang ke rumah gitu ya. Ada minimum orangnya nggak Pak? Misalkan Easy Paspor baru bisa didatangi setelah berapa orang gitu? Oke, jadi Easy Paspor itu untuk minimalnya bisa sekitar 20 ke atas. 20 orang ke atas ya. Orang ke atas. Minimal 20 orang. Oke. Terus tadi juga Pak kita sempat menyinggung MPP ya Pak. Kalau di MPP kantor imigrasi Wonosobo ada layanan apa aja Pak? Oke, untuk di MPP sendiri kami baru membuka pelayanan untuk pembuatan paspor baru dan penggantian gitu. Jadi memang belum berlaku untuk paspor rusak, paspor hilang. Buat baru dan penggantian ya Pak ya. Buat baru dan penggantian. Kalau yang baru biayanya berapa? Kalau penggantian biayanya berapa? Oke. Untuk baru dan penggantian itu biayanya sama. Karena memang tidak ada perpanjangan, ada penggantian jadi pengganti buku. Itu sama seperti buat baru. Biayanya di Rp350.000 untuk paspor biasa, Rp650.000 untuk paspor elektronik. 650.000. Oke. Jadi kalau yang buat baru ataupun penggantian biayanya sama di Rp350.000. Sementara kalau yang tadi paspor elektroniknya di 650.000. Itu kalau pembayarannya tuh gimana sih Pak? Apakah misalkan saya datang ke MPP itu ya udah kasih cash aja atau gimana Pak? Oh enggak. Jadi saat ini pembayaran sudah bisa melalui bank persepsi yang ditunjuk, bisa juga melalui M-Banking, bisa juga melalui kantor pos dan Indomaret.
Oke, jadi bukan cash ya, Bukan cash. cashless. Ini Betul. menghindari biar uangnya nggak tercecer Iya, atau betul. terbang ke bawah angin gitu Betul. ya. Jadi Pesona Inspira bisa kalau misalkan mau bikin paspor entah yang elektronik atau non elektronik bisa datang di MPP setiap hari Kamis tadi ya Pak ya. Iya. Dan juga di kantor imigrasi, tentunya kalau di kantor imigrasi setiap hari ya Pak ya. Setiap hari. Kalau di kantor imigrasi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Di jam Di operasionalnya jam operasional kantor dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk Senin sampai Kamis, dan untuk hari Jumatnya 7.30 pagi sampai dengan jam 16.30 sore. Oke, misalnya gini Pak, misal ada satu komunitas yang mau bikin paspor elektronik lewat isi paspor. Tadi misal udah kekumpul 20 orang, Ya. terus perwakilannya itu caranya gimana sih Pak? Ada harus nelpon atau gimana? Silakan datang kantor imigrasi dengan membawa surat permintaan isi paspor beserta jumlahnya. Nanti untuk selanjutnya kita koordinasikan untuk jadwal yang ditentukan nanti. Oke, jadi kirim surat aja. Iya. Suratnya itu berarti bebas ya, nggak ada format harus bahasanya seperti ini, harus ada Nggak ada. chatnya nggak Iya. gitu ya. Oke, baik. Pesona Inspira. Jadi artinya sebenarnya mudah. Pesona Inspira mengajukan permohonan aja, ya suratnya surat yang penting ya ada kayak resminya, permohonan resmi gitu betul. ya, nggak harus ada cap instansi atau Iya. apapun gitu ya. Jadi Pesona Inspira tinggal menghubungi pihak imigrasi dan nanti petugas dari imigrasi akan mengunjungi Pesona Inspira. Oke, kalau gitu, kalau yang di kantor imigrasi Wonosobo sendiri Pak, kira-kira selain perpanjangan, pembuatan baru, ada layanan apa lagi sih Pak? Untuk di kantor imigrasi Wonosobo, kita ada pelayanan untuk WNI-nya, ada pelayanan paspor baru, paspor penggantian, dan juga paspor hilang, paspor rusak. Gitu. Untuk yang asingnya kita ada pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing. Oke. Kalau yang tadi kan ada beberapa wilayah kerjanya kantor imigrasi Wonosobo yang tidak hanya di Wonosobo saja ya, Iya. termasuk salah satunya juga Purworejo. Kalau misalkan ada warga Purworejo yang bikinnya di sana, mungkin di UKK atau di kantor imigrasi sana, tapi perpanjangannya atau mungkin penggantian barunya di sini bisa nggak Pak? Bisa? Bisa ya? Ya, untuk penggantian sendiri memang sudah bisa di mana aja gitu. Oh sama kayak Sama- yang baru sama ya, seperti itu. sama kayak yang baru ya. Oke, baik, Pesona Inspira. Artinya sekarang semuanya itu udah mendukung era kemudahan. Betul, betul. Dari kantor imigrasi juga sudah mendukung kemudahan daripada sulit-sulit, ya udah nggak harus KTP Wonosobo berarti ya Iya. Pak ya. KTP dari kota manapun bisa dilayani di kantor imigrasi Wonosobo. Kalau pemohon paspor sendiri Pak, diisi paspornya ada berapa Pak? Mungkin ada ininya Pak, angkanya sekitar berapa? Permohonan isi paspor ya. Jadi kebetulan tahun 2023 kemarin kita mendapat peringkat pertama Mbak pelayanan isi paspor untuk di Provinsi Jawa Tengah. Oh, oke. Gitu, dengan kegiatan isi paspor sebanyak 55 kali dan paspor yang diterbitkan sekitar 4.422 permohonan paspor. 55 kali sepanjang tahun 2023. Wah, Betul. dengan pemohonnya 4.422. Iya. Ini sih rekor ya Pak ya. Rekor, Ngumpulin orang alhamdulillah. sebanyak ini nggak mudah. Betul. Soalnya. Ini dari Kabupaten Wonosobo aja atau seluruh wilayah kerjanya? Seluruh wilayah kerja. Oke. Apakah ada keuntungan juga Pak kalau kita bikin paspor lewat isi paspor? Mungkin ada keringanan biaya gitu, atau ada keringanan biaya administrasi atau apa gitu Pak? Jadi kalau untuk biaya tetap sama dengan biaya paspor itu sendiri, dan tidak ada biaya lain juga. Jadi keutamaannya adalah kami yang hadir ke sana, jadi para pemohon masyarakat itu cukup menunggu di rumah aja. Dan satu lagi, pengajuan isi paspor itu harus ada tempat yang memang mumpuni Mbak dari segi jaringan internet dan memang bisa menampung jumlah pemohon. Oke, jadi intinya keuntungan dari isi paspor adalah Pesona Inspira nggak perlu ngongkos, Iya. nggak perlu ngongkos buat perjalanan ke kantor imigrasi gitu ya, lumayan berhemat di situ dan juga nggak perlu berlama-lama menunggu di kantor Iya. imigrasi karena memang petugasnya sendiri yang datang ke kita. Kalau misalkan Valia udah punya paspor ini nih Pak, paspor biasa, terus mau biar keren deh, biar ada chipnya kayak gitu, itu ada biayanya juga atau gimana Pak? Untuk biaya tambahan enggak, tapi apabila ada masyarakat ada yang ingin mengganti dari paspor biasa ke elektronik,
sekalipun itu masih berlaku, silakan datang aja kantor imigrasi untuk mengajukan penggantian. Tentunya nanti ada harga yang harus dibayar di paspor elektronik itu sebesar Rp650.000. Itu aja. Oke, berarti intinya bisa, hanya ya biayanya sama seperti penggantian. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Untuk Pesona Inspira semua mungkin yang pengen punya paspor elektronik, yang jelas bisa mulai buat dari sekarang di kantor pelayanan di MPP maupun di kantor imigrasi langsung ya Pak ya. Baik, untuk Pesona Inspira yang mungkin ingin bertanya lagi di line WhatsApp 082323839996 masih Valia tunggu karena kita durasinya hanya 1 jam. Jadi ayo buruan bertanya sebelum akhirnya nanti jam 2 kita sudah harus berpisah. Oke, saat ini Valia akan break dulu sebentar dan Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, harus tetap di 92,1 FM. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saat ini Valia masih bincang santai seputar imigrasi antri bersama Bapak Fakih Ramadhani selaku Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Dan saat ini tema kita masih ngobrolin soal layanan paspor elektronik di Kantor Imigrasi Wonosobo. Walaupun temanya tentang paspor elektronik, tapi dari tadi kita nggak coba ngobrolin soal paspor elektronik ya Pak ya. Ada banyak pertanyaan dan termasuk juga nih ada pertanyaan menarik dari salah satu pendengar setianya Radio Pesona FM Pak. Ini dari Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya untuk kantor imigrasi dengan pelayanannya yang semakin keren, dengan ada di beberapa cabang via mobile juga. Apalagi sekarang di Wonosobo ada MPP, semakin keren deh. Maaf Pak, mau tanya ke Pak Fakih nih, sering dengar non-TPI tapi lupa kepanjangannya sama maksudnya apa. Semoga sehat selalu ya Pak, semoga pelayanannya semakin keren, mohon dipertahankan. Meskipun saya belum pernah dapat layanan seputar paspor karena nggak pernah membuat paspor. Semoga next time bisa bikin paspor. Terima kasih Pak Fakih dan Mbak Valia. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Mbak Mia. Jadi pertanyaan menarik Pak, ini yang jarang terfokuskan sama orang-orang ya. Non-TPI itu maksudnya gimana sih Pak? Oke, jadi kantor imigrasi itu ada yang kantor imigrasi saja, ada juga yang dengan TPI. Nah, TPI itu panjangannya tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi. Ya, jadi TPI itu di mana kantor imigrasi itu membawahi pelabuhan udara internasional ataupun pelabuhan laut internasional. Gitu. Jadi di mana yang ada tempat pemeriksaan imigrasi, itulah baru kantor imigrasi non TPI atau kantor imigrasi TPI. Oke, jadi itu ya Mbak Mia artinya. Jadi tempat pelayanan informasi tadi kepanjangannya. Tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi. Oh my god. Oke, tempat pemeriksaan imigrasi. Maksudnya adalah kenapa non TPI yang di Wonosobo, karena di Wonosobo nggak ada bandara sama pelabuhan internasional. Makanya disebutnya sebagai non TPI. Ini jadi pengetahuan bersama ya, termasuk Valia juga nih ya, karena selama ini juga kurang tahu non TPI itu apa. Selanjutnya nih Pak, ngobrolin soal paspor. Sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih Pak? Oke, paspor itu ada paspor diplomatik, ada paspor dinas, ada paspor biasa. Paspor biasa sendiri sekarang terbagi atas paspor biasa elektronik dan paspor biasa aja. Oke, kalau yang ini Pak, menurut tujuannya, apakah ada jenis-jenis juga atau ya sama aja mau dia dinas, dia umroh haji itu? Karena umroh haji kan kadang ada yang dianggap sebagai ibadah, ada yang dianggap sebagai wisata. Apakah itu sama Pak? Oke, jadi untuk paspor itu semuanya sama. Paspor 48 halaman, paspor biasa elektronik maupun paspor biasa. Hanya saja yang membedakan tujuan si pemohon nantinya gitu. Apabila ingin studi, nanti tentunya dia masyarakat harus mengurus dulu visa pelajar atau visa studi untuk ke negara tujuan. Sama juga seperti halnya tujuan umroh ataupun haji, tentunya kan ada pengajuan visa di Kedutaan Arab Saudi dengan tujuan umroh ataupun haji. Oke, jadi kalau umroh atau haji itu masuknya sama ke paspor yang biasa itu ya Pak ya. Kalau yang diplomatik itu untuk apa Pak? Diplomatik itu kan untuk diplomat yang kita bekerja di luar negeri sebagai
diplomat ya Mbak, perwakilan dari negara kita. Oke, jadi intinya ini lebih ke tujuan kedatangannya ke kantor, ke luar negerinya itu mau ngapain gitu ya. Selanjutnya Pak, kalau dulu tuh Valia tuh pernah dengar yang namanya paspor tuh dibeda-bedain berdasarkan halaman. Sekarang masih kayak gitu nggak sih Pak? Oke, jadi kalau dari dulu itu sebenarnya paspor itu satu Mbak, bukan satu. Jadi dulu ada 24 halaman, ada juga 48 halaman. Gitu. Jadi memang itu kegunaannya sama semua, hanya saya membedakan harganya memang 24 halaman lebih murah. Dan saat ini di kantor imigrasi Wonosobo hanya menerbitkan paspor 48 halaman. Meskipun ada beberapa kantor imigrasi yang masih menerbitkan 24 halaman itu untuk meneruskan stok belangko yang sudah ada gitu. Oke. Tapi sebetulnya perbedaan dari yang satunya ada 24, satunya 48 halaman itu perbedaannya apa sih Pak? Tidak ada perbedaan, sama semua. Sama ya? Sama semua. Itu cuma ini aja kali ya Pak, kalau misalkan 24 halaman berarti nanti negara yang dikunjungi jadi visanya lebih sedikit gitu, atau gimana Pak? Yang berbeda di jumlah halaman sih Mbak gitu. Karena kalau 24 halaman kan kalau kita keluar negeri ada stem. Oke. Jadi mungkin kalau memang untuk masyarakat yang memang pengusaha ataupun yang sering keluar negeri, tentunya kan akan cepat habis. Oh iya, oke. Karena halamannya sedikit, jadi kalau yang sering keluar negeri 24 halaman mungkin cuma habis dalam waktu 2 minggu. Betul. Gitu ya. Karena sering berkeliling gitu. Sementara kalau 48 halaman nggak cepat habis gitu. Karena memang itu fungsinya si paspor itu untuk dikasih stem dari negara yang kita kunjunginya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, ada juga pertanyaan lagi nih dari Pesona Inspira. Ini sepertinya agak menyinggung dengan penjelasan kita tadi Pak, tapi mungkin bisa diulangi. Ada Mbak Sunarti dari Laksono. Katanya apa sih keuntungan bikin paspor elektronik? Terus pembuatan paspor sekarang sudah bisa dilakukan di MPP ya? Setiap hari apa? Ini kayak kita harus ulangi Pak. Kayak mungkin baru bergabung nih Pak. Iya. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi paspor elektronik itu saat ini sudah diterbitkan oleh kantor imigrasi. Kantor imigrasi Wonosobo mulai Oktober tahun 2023. Nah, bedanya itu elektronik itu menyimpan ada chip yang tersimpan dalam belangko paspor tersebut, di mana chip itu menyimpan identitas diri pemegangnya gitu. Jadi secara keamanan lebih safety lagi. Oke, baik Mbak Sunarti, semoga sudah tercerahkan ya, jawabannya sudah dijelaskan sama Pak Fakih. Dan ada satu lagi Pak dari Dini. Pak mau tanya, apakah mengurus paspor elektronik di M-Paspor bisa apa enggak? Persyaratannya sama atau enggak? Oke. Untuk permohonan paspor biasa maupun elektronik itu bisa didaftarkan melalui aplikasi M-Paspor. Di situ nanti ada pilihannya mau paspor biasa atau elektronik. Oke, jadi bisa ya Pak? Bisa, tinggal nanti dipilih aja, tergantung mau elektronik atau enggak. Nanti kalau mau elektronik ya pilih yang elektronik. Terus tadi persyaratannya sama atau enggak Pak? Untuk persyaratan sama, pembuatan paspor itu ada kartu tanda penduduk, KTP, kartu keluarga, dan akte lahir atau ijazah atau buku nikah, salah satu aja. Akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Berarti sebetulnya hanya 3 ya? Hanya 3 aja. KTP, KK, akte lahir, atau ijazah atau buku nikah. Oke, baik. Itu bisa dicatat ya Pesona Inspira yang mau pada bikin paspor, baik yang elektronik maupun yang non elektronik sama ya Pak? Sama aja. Oke, untuk Pesona Inspira yang saat ini mungkin akhirnya tergiur pengen bikin paspor elektronik, mungkin bisa diulangi Pak, biayanya berapa sih Pak kira-kira? Untuk paspor elektronik sendiri biayanya Rp650.000. Rp650.000 dan dibayarkan melalui bisa di Indomaret, bisa di kantor pos ataupun M-Banking. Dan satu lagi untuk masyarakat yang mungkin butuh percepatan, butuh mendadak paspor harus berangkat besok, kita juga melayani, ada namanya layanan percepatan Mbak. Dan itu memang PNBP-nya biayanya sendiri sudah diatur dalam undang-undang juga. Itu ada penambahan sekitar Rp1 juta di luar biaya buku paspornya. Oke, kalau mau layanan percepatan. Oke, artinya bisa memilih. Pesona Inspira boleh mengambil layanan tersebut, boleh juga enggak gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya juga Valia dengar-dengar mau ada expo nih Pak di daerah sebelah. Apakah
Terus kantor imigrasi Wonosobo akan bergabung juga, dan kalau bergabung kira-kira mau ngapain sih Pak di sana? Ada pelayanan apa aja? Oke, jadi untuk tanggal 1 sampai dengan 5 Maret ada Purworejo Expo, di mana kantor imigrasi Wonosobo juga berpartisipasi di dalamnya. Bukan hanya dalam penyebaran informasi atau informasi terkait layanan keimigrasian, kami juga melayani pembuatan paspor baru dan penggantian. Oke. Jadi tadi di Purworejo Expo. Purworejo Expo. Di tanggal 1 sampai 5 Maret. Sampai dengan 5 Maret. Di situ kita bisa pengajuan paspor ya. Iya. Oke. Dan kalau misalkan itu ada kuota-kuotanya nggak Pak? Untuk kuota kita buka per harinya itu 30 permohonan. Termasuk yang di Purworejo Expo juga sama? Iya, sama. Oke, baik. Pesona Inspira mungkin punya agenda di tanggal 1 sampai 5 Maret mau ke Purworejo, bisa sekalian hadir ya di standnya kantor imigrasi. Betul. Ya. Siapa tahu mau sekalian ngurus keimigrasiannya di sana. Oke, baik Pak. Nggak terasa ini sudah mau jam 2 nih Pak. Kira-kira ada closing statement terkait dengan pelayanan atau layanan paspor elektronik nggak Pak? Oke, jadi sahabat Pesona Inspira, untuk pembuatan paspor silahkan daftar melalui M-Paspor. Jangan tergoda oleh iming-iming calo segala macam, silahkan datang langsung dan rasakan kemudahan pembuatan paspor sekarang. Oke, jadi sekarang udah bukan zamannya calo, karena Betul. kemudahan tanpa calo aja sudah bisa kita rasakan. Sudah mudah. Oke, baik. Untuk Pesona Inspira yang mungkin masih menyisakan pertanyaan tapi lupa belum dengerin, mau nanyanya kemana nih Pak? Mungkin ada sosial medianya atau nomor WA-nya yang bisa dihubungi Pak? Oke, kita ada nomor WhatsApp juga di 0811 269 8859. Ada juga di Facebook fanpage Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Wonosobo. Di Instagram juga ada @kantor_imigrasi_Wonosobo. Di Twitter juga ada @kanim_Wonosobo. Email kanimwonosobo@kemenkumham.go.id. Ada juga di website www.kanimwonosobo.kemenkumham.go.id. Oke, banyak ya kanalnya. Jadi Pesona Inspira udah nggak usah pusing-pusing lagi kalau mau nanya melewat mana. Semuanya ada, website ada, email ada, Instagram ada, Twitter ada, Facebook ada, WhatsApp ada. Oke, Valia ulangi untuk nomor WhatsApp-nya nih. Ada di 0811-269 ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak Fakih dan insight-nya seputar keimigrasian. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Untuk Pesona Inspira semua yang mungkin masih ingin bertanya-tanya atau pengen mendengarkan informasi-informasi seputar imigrasi, tenang aja karena setiap Selasa di minggu ketiga kita akan hadir lagi tentunya dengan tamu dari kantor imigrasi Wonosobo juga. Akhirnya Valia mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Pesona Inspira bersama Valia dan Bapak Fakih. Akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.